tes. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk melakukan fit and proper test. Loh, sifat 20 itu fit and proper test siapa? Untuk menyeleksi Tuhan. Untuk menyeleksi Tuhan. Karena sekarang jumlah Tuhan di dunia ini setelah diadakan survei ada 4 Pak Ustaz, 4.000 Tuhan. Sekarang ada yang mau mendaftar jadi Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000 yang mau ikut tes seleksi mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyaring Tuhan yang 4.000 ini? Mudah cara menyaringnya. Cara menyaringnya tinggal seleksi dengan sifat 20. Kalau lulus seleksi sifat 20, lulus jadi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena wujud qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa sifat 20 adalah sifat yang disusun ulama untuk menyeleksi 4.000 Tuhan. Ini ceramah Ustaz Abdul Somad ini kok begini ceramahnya? Loh, saya bicara di dalam masjid, di depan santri tarbiyah, dan saya sebagai wakil komisi fatwa berbicara di depan santri saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau ada orang yang tersinggung, ya sarah sendiri. Kenapa tonton channel Ustaz Abdul Somad? Saya bicara tentang Islam. Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad, esa tunggal, tidak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada Allah. Lam yalid walam yulad. Kalau ayat itu menyinggung orang lain, dianggap mengintervensi agama orang lain, berarti nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh ada namanya sholat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Berarti nanti orang kalau takut baca lam yalid walam yulad, gimana waktu dia sholat? Allahu akbar, al-ikhlas, Allahu akbar. Jangan takut menjelaskan tentang agama kita, karena kita tidak mengganggu keyakinan orang. Ustaz Abdul Somad hanya menjelaskan isi Al-Quran. Adapun urusan agama orang, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adik-adik saya yang ada di pesantren modern tarbiyah, mereka belajar sifat 20, sudah punya pisau. Nanti kalau mereka nonton di internet, banyak agama macam-macam aliran, insya Allah anak bapak ibu sudah tersaring, sudah tereliminasi aliran-aliran agama-agama. Mereka akan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sifat 20. Mana tahu nanti ada bapak ibu yang bingung, apa itu Pak Ustadz? Anak kami di pesantren tarbiyah belajar sifat 20. Sifat 20 untuk menguatkan akidah bahwa Tuhan hanya satu, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang artis bersemedi di tengah malam, pejam mata, matikan lampu. Apa yang kelihatan? Gelap. Di dalam gelap itu dia mengatakan, saat bersemedi dia melihat Tuhan. Tuhan warnanya hitam. Pejam mata, nampak Tuhan warna hitam. Apakah Tuhan ini lolos fit and proper test sifat 20? Tidak lulus. Kena di sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Allah berbeda dengan makhluk. Maka kalau kita pejamkan mata, nampak seperti cacing, nampak bulat, nampak petak, nampak kubus, ada hitam, ada merah, ada hijau, itu bukan Tuhan. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil awadis. Jadi adik-adik nanti kalau belajar sifat 20 di pesantren tarbiyah, fokus dan serius, karena itu untuk menguatkan akidah di akhir zaman. Zaman dulu orang menyebarkan kesesatannya melalui buku di rumah, tapi sekarang orang punya channel. Jangan khawatir anak bapak ibu nonton YouTube, jangan khawatir mereka nonton TikTok. Kenapa? Karena akidahnya sudah kuat, karena mereka belajar di pesantren modern tarbiyah Takalar. Jangan lupa daftarkan anak-anak Anda segera. Ustadz sudah menyebut pesantren tarbiyah Takalar ini beberapa kali. Memang begitu, dia tiap 5 menit sekali mesti disebut. Tujuan saya tidak, tujuan saya supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah fikih kita istiqamah dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tadi subuh saya imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pakai bismillah. Ustaz, kau tahu saya belajar di Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia. 5 negara ini mazhabnya Maliki, 100% Maliki, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Saudi Arabia, mazhab Hambali. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Yang benar mana Pak Ustadz? Semuanya benar, karena 4 imam mazhab ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah mana? Yang nggak sholat. Tapi misalnya subuh saya diminta jadi imam di Takalar, Ustaz Abdul Somad silakan maju ke depan untuk menjaga adab. Maka saya tidak maju ke depan. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu mazhabnya pakai mazhab apa. Saya khawatir kalau masjid itu Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah mentarjihkan majelis tarjih Muhammadiyah, mereka pakai basmalah mazhab Hambali. Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya sir. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun, mengajar hadis setiap subuh Sabtu dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Sekalipun saya tidak mau maju ke depan. Kalau diminta saya maju ke depan, Ustadz maju ke depan, batuk. Kenapa Ustadz tidak mau maju?
Karena kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar, saya pakai kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum saya di belakang belum tentu semuanya faham. Banyak makmum yang tidak mengerti. Dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semua imam-imam itu ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sudais, doktor dari Ummul Qura. Datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Beliau maju jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira jahar atau sir ya? Videonya masih ada, cari di internet. Syekh Abdurrahman Sudais imam di Istiqlal, cari nanti, jangan sekarang. Syekh Abdurrahman Sudais maju jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua jamaah. Kenapa dia waktu di Makkah bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Yang bisa menjawab adalah santri pesantren modern tarbiyah. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kenapa ketika di Makkah dia baca bismillah sir? Karena Saudi Arabia sejak 1924 mazhabnya adalah mazhab Hambali. Kenapa ketika di Istiqlal dia bismillah jahar? Karena dia tahu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dia jaharkan baca bismillah. Itu namanya adab berbeda mazhab. Ustaz, ya, saya kemarin menantu saya suruh jadi imam di rumah. Terus pas dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Langsung Qul huwallahu, Pak Ustaz. Itu mazhab apa namanya? Itu namanya imam grogi. Gara-gara disuruh mertua, saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Maka makmumnya di belakang nggak boleh diam. Makmum di belakang mesti ngasih tahu, hai imam, kamu lupa baca Al-Fatihah. Lalu imamnya di belakang ngasih tahu, bro, lupa ya, batal sholatnya. Makmum batal sholatnya karena dia sudah mengeluarkan dua kata. Sedangkan imam batal sholatnya karena tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang benar bagaimana? Makmum di belakang ngasih tahu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu si imam memperbaiki bacaannya tanpa harus mengucapkan terima kasih ya. Ini pentingnya ilmu. Tidak selesai dengan tablik akbar, tidak selesai dengan pengajian, mesti belajar. Daftarkan anak ke pondok pesantren untuk tahun ajaran 2024-2025. Daftarkan segera ke pesantren modern tarbiyah Takalar. Ustadz Abdul Somad ini merusak persatuan kami di Sulawesi Selatan. Ustadz, kenapa hanya ngomong pesantren modern tarbiyah Takalar? Saya sudah bolak-balik ke pondok pesantren Darud Dakwah. Darud Dakwah atau Dewan Dakwah? Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Ketemu dengan Andre Guruta, Profesor Dr. Farid Wajdi. Beliau adalah syekh masyaikh kami di Al-Azhar. Hubungan saya baik dengan Darud Dakwah wal Irsyad. Saya juga ke As'adiyah. Sahabat-sahabat saya satu angkatan dengan saya, Ustadz Bunyamin, alumni As'adiyah. Sebelah kanan Ustadz Bunyamin, sebelah kiri Ustadz Hasbi, alumni DDI Mangkoso. Alhamdulillah hubungan kita baik. Kita tidak rebut-rebutan santri karena kita tujuannya satu,
menyelamatkan Indonesia dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya sama-sama Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Saya mau ke Takalar. Tujuannya Takalar. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam. Semuanya sampai. Jangan kelahi sikut-sikutan, karena ulama dulu tidak pernah kelahi. NU tidak kelahi dengan Muhammadiyah, tidak kelahi dengan Tarbiyah, tidak kelahi dengan Al-Jamiyatul Wasliyah. Semuanya dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Baru pertama Pak Ustaz. Ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah, karena ini yang di dalam. Ini di dalam ini. Penjelasan saya yang pertama tadi di dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Jangan sesama kita ini kelahi cakar-cakaran di dalam. Kelahi antara yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab panjang. Kata yang jilbab panjang, kamu kenapa pakai cadar? Kata yang pakai cadar, kamu kenapa pakai jilbab, wajahmu masih kelihatan. Kalau yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai baju. Selama dia menutup aurat, kami di Al-Azhar diajarkan pakai cadar itu dianjurkan. Apalagi bagi anak gadis perempuan yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai wajahnya kelihatan, banyak orang yang salah suap waktu makan. Anak gadis yang muda-muda, yang putih-putih, yang bening-bening, yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai dia berdiri di pinggir jalan, banyak supir angkot yang nabrak tiang listrik. Bagus pakai cadar. Tapi yang tidak pakai cadar juga punya dalil. Mana dalil yang tidak punya pakai cadar? Yang tidak pakai cadar berdalil dalam mazhab Maliki bahwa Imam Malik membolehkan orang makan, membolehkan perempuan makan walaupun ada laki-laki. Lihat pendapatnya, boleh makan. Kalau boleh makan ada laki-laki, berarti tangannya kelihatan dan wajahnya kelihatan. Gak mungkin dia bisa makan kalau wajahnya tertutup, kecuali kalau makannya itu di blender, disedot pakai pipet. Imam itu berpendapat sedikit saja, maka pendapatnya itu bisa dijadikan sebagai dalil tentang perempuan yang boleh makan padahal ada laki-laki ajnabi, menunjukkan bahwa tangannya kelihatan, wajahnya kelihatan. Karena waktu dia makan itu pasti tangannya memegang lauk pauk dan tepung gandum dan disuapkan ke mulut, wajahnya kelihatan. Dalilnya dari mana? Sekarang orang bertanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat itu mana? Nabi menunjukkan, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, mohon maaf, sampai usia menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh terlihat dari tubuhnya illa hadza wajah wa hadza telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan boleh kelihatan. Itu maka kami di Al-Azhar kalau ditanya apakah boleh perempuan ini pakai cadar, boleh. Apakah boleh perempuan tidak pakai cadar, pakai jilbab saja, boleh. Jangan kelahi antara keduanya. Yang pakai cadar jangan diejek. Ini banyak perempuan, laki-laki mengejek perempuan pakai cadar. Ninja. Bagaimanapun juga cadar adalah bagian dari ajaran agama Islam. Berapa banyak perempuan bercadar yang solihah, yang taat, diejek-ejek, turun murka Allah. Akhirnya 2 tahun kita pakai cadar. Tahun 2020 sampai 2021 pakai cadar terus, masker. Datang Covid, wajib bercadar.
Jangan mengejek syariat agama Allah kalau kita tidak mampu. Begitu juga dengan yang bercadar, tidak mengejek perempuan yang tidak bercadar. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang solihah begitu banyak yang memperlihatkan wajah. Kami ketika belajar di Maroko itu ada dosen namanya Dr. Faridah Zamru. Dr. Faridah Zamru mengajar hadis di Darul Hadis, tidak bercadar. Dan Dr. Faridah Zamru ini punya guru. Nama gurunya Syekh Muhammad Rawandi. Syekh Muhammad Rawandi tidak pakai cadar karena dia laki-laki. Syekh Muhammad Rawandi punya guru namanya Bintus Syati, namanya Syekhah Dr. Profesor Aisyah Abdurrahman binti Syati, ahli tafsir dari Mesir, diundang oleh Raja Hasan II untuk mengajar di Qarawiyyin Maroko dan mengajar di Darul Hadis. Dia perempuan tidak bercadar. Jadi kita tidak boleh saling menyerang, saling mengejek sesama ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau dimasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren yang mengajarkan tentang perbedaan mazhab, insya Allah dia tidak akan kelahi. Yang jadi masalah sekarang, ada orang-orang ketika berbeda pendapat dianggapnya bid'ah. Kalau berbeda pendapat langsung bid'ah, dolalah, masuk neraka. Masalah maulid Nabi ikhtilaf. Maulid Nabi itu termasuk masalah yang ikhtilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Maka kalau saya ditanya, Ustadz, bagaimana dengan maulid Nabi? Sebagian membolehkan. Yang mau ikut membolehkan silakan. Ternyata maulid terbesar di dunia itu bukan di Makkah, bukan di Mesir, bukan di Sumatera. Maulid terbesar di dunia di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Takalar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, bid'ah dolalah, dolalah masuk neraka, berarti yang paling banyak masuk neraka orang Kabupaten Takalar. Apa dalil para ulama yang mengatakan maulid itu dianjurkan? Dalil yang pertama, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, ayyamillah artinya bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat Islam. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi itu cara untuk mensyukuri, cara memberitahu umat Islam ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Mesir. Pas lagi sedang tidur-tidur di masjid, datang orang Mesir bawa manisan. Manisan itu bahasa Arabnya halawah. Halawah, 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 halawah. Kami pun bangun dari tidur mau marah sama dia. Marah karena dia jualan manisan di masjid. Apa kamu jualan manisan di masjid? Haram jualan di masjid. Kata dia majanan, gratis. Oh, boleh. Nanti kalau adik-adik dari Tarbiyah sampai di Kairo, terus Haithamin, di ujung ada stasiun terakhir metro kereta api, di sebelahnya ada masjid. Disitulah saya sedang tidur-tiduran, datang orang bawa manisan, halawah, halawah. Saya tanya, kenapa kamu bagi-bagi halawah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kamu nggak ingat ini 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Mesir kalau dia tidak bisa buat maulid, kalau dia tidak bisa potong kambing, kalau dia tidak bisa potong ayam, maka dia bawakan manisan ke anak kecil sambil berselawat memberitahu ini adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Riau bagaimana maulid? Di Riau ada namanya Maulid Arba'in. Arba'in artinya 40 malam. Malam 1, malam 2, malam 3. Puncaknya
di malam 12 Rabiul Awal. Di Aceh bagaimana maulid? Di Aceh maulidnya 90 malam, 30 malam sebelum Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Awal, 30 malam Rabiul Akhir. Jadi kalau kita pakai fatwa yang maulid bid'ah dolalah masuk neraka, jadi yang paling banyak nanti di neraka itu pertama Kabupaten Takalar, habis itu orang Riau, habis itu orang Aceh. Nah, 3 provinsi itu aja isi neraka jahanam itu. Berbeda pendapat melapangkan hati dengan cara baca pendapat para ulama. Ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu artinya hafal hadis 300.000 hadis. 300.000 hadis dia hafal, dan dia membolehkan maulid 300.000 hadis. Sekarang ada ustadz hafal hadisnya cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Mati laptopnya, hilang sanadnya, hilang matannya, tinggal lagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Mana pernah Nabi bahasa Indonesia? Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pendapat ini dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ketika Nabi Musa menyeberang sungai, menyeberang Laut Merah, Nabi Musa selamat, dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun tenggelam. Dan kita mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dengan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Sekarang Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram. Insya Allah nanti pada tanggal 10 Muharram kita semuanya berpuasa insya Allah, amin. Pertanyaannya, kenapa kita puasa tanggal 10 Zulhijjah? Jawabannya satu, kita puasa 10 Zulhijjah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri setiap tahun. Nabi Musa sudah selamat itu 1000 tahun yang lalu. Sampai tahun 2024 kita tetap mensyukuri. Berarti boleh diulang setiap tahun. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Nikmat apa? Nikmatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilan dalilnya itu jauh. Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa menangkap. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu dalil maulid? Maulid itu dalilnya adalah Nabi Musa menyeberang Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, selamat, disyukuri setiap tahun. Karena selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad pun, aduh berat sekali, ini memang berat, cukup kami aja. Orang tidak sabar pengambilan dalil yang berbelit-belit, maka dia mesti disekolahkan agama, bisa hafal Quran, baca kitab. Apakah orang dari pesantren modern tarbiyah itu bisa baca Quran? Nggak usah ditanya. Juara musabaqah tilawatil Quran berasal dari Kabupaten Takalar, dari pesantren modern tarbiyah. Allahu Akbar. Itu baru anak-anaknya, apalagi bapaknya. Itu tadi yang di depan tadi, Ustaz Abdul Somad dipersilakan untuk menyerahkan hadiah. Itu baru anak perempuan, apalagi ibunya. Betul Bu? Oh, betul kan Ibu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus, akidahnya sifat 20, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Insyaallah selamatlah anak bapak ibu. Jangan sampai anak tidak masuk pesantren.